Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hasyim dengan tema Ahli Kolbu Asli Sama yang Imitasi. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hasyim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Al-hikmatus sabi'atu wal 'ashrun, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang bersinar permulaannya dengan ma'rifat, riyadhah dan mujahadah, maka akan bersinar pula akhirnya dengan anugerah ahwal dan laduni. Al-hikmah as-samaniyah wal 'ashrun, mastudi'a fi ghaibis sarairi zahara fi syahadati zawahiri. Apa yang tersimpan di dalam kegaiban rahasia-rahasia batin seseorang, maka akan terlihat pada pembuktian lahiriah. Baik, hikmah 27 dan 28. 27 mirip dengan yang 26 yang sebelumnya, jadi kita nggak usah bahas. Langsung yang terakhir dibaca. Mastudi'a, apa yang tersimpan. Fi ghaibis sarair, di dalam kegaiban rahasia-rahasia batin kita. Jadi di dalam diri kita, Bang Dik, itu ada namanya sir. Sir ini rahasia, tidak tampak oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, maka disebut gaib. Jadi alam gaib itu gak usah jauh-jauh, diri kita ini ada yang gaib. Yang tersimpan, yang tidak tampak di dalam diri, Bang Dik kalau kesel misalnya, saya gak sampai roasting kan Bang Dik, kita cuma nyenggol-nyenggol aja kan. Itu kesel, gak bisa saya baca kolbunya, tapi yang bisa saya baca adalah Zahara fi syahadatiz zawahir, yang tampak, yang menonjol, yang terlihat dari persaksian zahir. Apa yang zahir? Kata-kata, raut muka, gimik wajah, gestur tubuh. Itu menerjemahkan isi kolbu. Menerjemahkan isi kolbu. Maka dulu di zaman Nabi SAW, orang berjenggot itu dilarang jenggotnya untuk di kayak ibu-ibu biasanya kan di belakang tuh dikepang ya, karena itu cuma dilakukan oleh orang-orang sombong, kecuali lagi perang tuh boleh, oleh ahli fikih dibolehkan supaya kelihatan gagah, tapi hari-hari nggak boleh, hari-hari nggak boleh. Gestur itu penting sekali. Kenapa? Penampilanmu terjemahan isi batinmu, itu kalau diterjemahin bebas ya. Jadi bukan masalah ini bajunya bagus, bedaknya tebal, bukan. Ini masalahnya apa? Cahaya muka itu pantulan dari cahaya kolbu. Maka silakan pakai baju yang pantas, silakan bermake up, yang cowok jangan ya, yang pantas. Tapi make up kan kolbumu lebih dahulu. Pakaikan pakaian yang terbaik untuk kolbu terdahulu, maka nanti yang keluar dari kata-kata itu yang sudah dipakaikan di sini. Itu sebabnya ahli-ahli zikir itu, ahli-ahli kolbu, yang mereka berzikir dengan kolbunya, mereka membawakan rasa di sini keluar, dan itu terasa. Kalau sudah belajar zikir kolbu, baru nanti orang tahu dia riya. Baru nanti setelah diajarkan gurunya, ini tekniknya, baru ketahuan dia riya. Nanti dia langsung gelisah itu. Kalau enggak, malah tersinggung kalau disinggung. Kalau ahli kolbu disinggung, dia senang, alhamdulillah ada yang mengingatkan aku. Tiadalah orang itu mengingatkanku, menegurku, kecuali dengan izin Allah yang maha menegur. Maka kita bersyukur kalau ada orang negur kita. Kita bersyukur jika ada orang merosting kita. Kita bersyukur jika ada orang membuli kita. Al-Imam Hakim At-Tirmidzi, Imam ahli hadis dulu kitab Nawadirul Usul dan Khatmul Aulia, beliau ketika diusir dari kampungnya Tirmizi, beliau mengatakan, itu sangat bermanfaat bagi batinku. Jadi dia gak marah. Dia kan kemudian misalnya hari ini kan orang kalau ada orang nggak suka dia marah, beda pendapat, terus orang lain menyalahkan dia nggak terima. Bagi kami diajarkan para guru, adanya orang beda faham dengan kita itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang bully kita, apalagi orang, nikmat sekali itu.
Maka alhamdulillah itu dua, ala kulli hal wa fi kulli hal. Kalau dapat nikmat dipuji, fi kulli hal. Kalau kita dicaci, ala kulli hal. Coba antum ini buktikan, kalau lagi dicaci orang, buktikan Al-Fatihahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, apa artinya? Yang terpuji hanya Allah, itu terjemahan bebasnya. Yang terpuji hanya, maka ma siwallah, selain Allah, la yuhmad, tidak terpuji. Kita ini Allah atau selain Allah? Kita ini selain Allah, maka kita tidak layak terpuji dan dipuji. Jika kita dicaci, itulah yang pantas untuk diri ini. Ya, jadi jangan marah kalau ada orang beda faham. Ada orang gak senang sama kajian kitab kita, gak senang sama zikir kita, tarekat kita. Alhamdulillah, siapa tahu itu jadi koreksi untuk diri kita sendiri. Ya, insya Allah. Ya, begitu kalau belajar hikam, Bang. Jadi orang marah, orang cari kesalahan kita, justru itu cara Allah negur kita baik-baik. Ya, semoga Allah membimbing kita untuk bisa memandang itu setiap saat. Ya. Maka teman-temanku, saudara-saudariku, jangan lagi bertengkar dalam isu apapun di sosial media. Sepakat? Punya YouTube, bukan YouTube antum ya. Instagram, TikTok, apa lagi? Twitter, Facebook, punya semua? Benar-benar, thorikotnya sudah ganti semua. Wajar ya. Oke, silakan punya. Sekarang zohirnya seseorang, zohir itu artinya sesuatu yang tampak dari dia, itu syahadahnya, persaksiannya dari sosial media. Kita nggak usah sok soleh, tapi tunjukkan kalau kita emang soleh di hadapan Allah. Allah ngelihat nggak sosial media kita? Masa sih nggak? Emang ada yang nggak dilihat Allah di alam semesta? Waduh, gawat. Belajar sifat 20 aja gawat. Sifat ma'ani Allah, ma'anawiyah, basirun, sami'un, maka tidak ada di dunia ini kecuali Allah pandang. Masa Allah nggak tahu? Yang salah tuh Buya yang nanya. Jadi mereka kepancing. Buya lihat, Allah lihat di Instagram enggak? Ya, itu pertanyaan orang suka debat. Dulu saya suka debat tuh, jadi suka ngasih pertanyaan jebakan ke orang. Nah, sekarang itu pertanyaan jebakan itu saya ganti untuk mengeluarkan sistem berpikir orang yang nggak beres, kita bereskan gitu. Gaya bener ya, tapi maunya begitu. Jadi ternyata jidal berdebat itu boleh, bahkan dituntut jika itu untuk mengakui yang benar itu benar, bukan membenar-benarkan diri, bukan mencari pembenaran. Jadi kalau orang debat mencari kebenaran, terus dia lihat ini orang benar, dia salah, maka dia bilang, oke, aku ngaku kalah. Bisa nggak debat begitu? Wah, antum keren kalau bisa begitu. Baru nafsiyahnya beres. Yang di sini balas, kapan selesainya? Karena semua orang punya dalil. Itu sebabnya saya udah nggak mau lagi debat sama Wahabi. Mau kita datangkan 1000 hadis, mereka nggak mau. Karena kita bukan ustadznya. Kita pakai sarung, dia pakai celana jingkrang. Nggak nyambung. Jenggot kita segini doang, jenggot ustadz itu panjang. Jadi kurang alim katanya. Ya nggak apa-apa, kurang nyunnah. Ya nggak nyambung. Walaupun Bang Dik misalnya udah khatam kitab hadis 15 tahun, mereka nggak terima. Nggak terima. Cukup pakai hadis kullu bid'atin dhalalah, selesai. Maka berdebat dengan orang begitu nggak ada manfaatnya. Cukup kita berkaca dengan mereka. Ya, kita ngambil pelajaran. Kalau aku jadi mereka, itu kira-kira orang lain gimana sebelnya itu ya. Ya, debat kusir kan, muter balik lagi ke situ, muter balik ke situ. Ya, boleh wajah-wajah ahli bid'ah ini kan. Enggak ada jenggotnya, itu ada jenggotnya tapi celananya nggak jingkrang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, maka saya tidak benci dengan Wahabi, tapi saya beda dengan Wahabi. Boleh nggak kita beda dengan Wahabi? Boleh nggak kita nggak sama dengan orang? Boleh nggak? Tapi hari ini orang-orang yang katanya ghirah Islamnya tinggi, semangat Islamnya tinggi, kalau kita pro dengan seseorang kelompok, kita mesti ikut dia, pro dia. Itu kerancuan yang muncul hari ini di tengah umat Islam yang membuat kita ini kelahi terus, ya. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Maka kata beliau, mastudi'a fi ghaibis sarair, apa yang tersimpan di dalam relung kolbumu akan keluar dari lisanmu. Kalau isi gelasnya kopi pasti keluarnya hitam. Kalau isinya air mineral pasti keluarnya bening. Kalau di dalamnya sampah dituang keluarnya sampah. Coba cek kalau lagi marah di jalan ada orang nyalip kita, keluarnya apa? Kebun binatang atau toilet? Lagi disalip nih,
Ego kita kan kena. Ego disalib. Siapa lo? Kalbun gitu ya. Biar soleh dikit pakai bahasa Arab. Ya. Ente kirdun. Subhanakallahul azim kata gitu. Biar soleh ya. Padahal itu kan bahasa Arab artinya monyet sama guguk ya. Jadi apa yang keluar dalam refleks itu, itulah kita. Maka kamu adalah apa yang kamu keluarkan ketika pertama kali refleks. Pertama kali spontan. Spontan keluarnya itu, itulah kamu. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, as-sabru inda sadmatil ula. Orang yang kolbunya kuat, sabar itu saya terjemahkan kolbunya kuat. Inda sadmatil ula, terlihat di saat pertama kejadian. Orang hebat itu bukan orang yang bisa mengangkat alat berat, ya. Sehingga ototnya gede-gede seperti saya dan itu kan, otot saya gede nggak? Tapi Bang Wendy ini luar biasa. Dulu saya masih muda gitu. Begitu ya? Oh sekarang udah tua ya? Orang hebat itu di saat dia kalau marah pasti nggak kalah, dia nggak marah. Kalau debat dia pasti menang, tapi dia nggak mau debat. Itu orang hebat. Itu orang sabar. Lagi punya